Nabi dan Rasul adalah suri tauladan bagi umat Islam yang semua perilakunya patut dicontoh oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam wajib hukumnya untuk meyakini bahwa Nabi dan Rasul benar adanya, walaupun belum pernah melihat sosoknya. Akan tetapi masih ada sebagian orang yang belum mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan Nabi dan Rasul. Mari kita simak selengkapnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kata Nabi berasal dari kata Naba yang berarti tempat yang tinggi. Secara umum pengertian Nabi adalah seorang manusia atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Nabi, Rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Dengan kata lain, Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah yang diamalkan dan disampaikan kepada umatnya. Sementara tugas untuk para Rasul diantaranya mentauhidkan atau mengesahkan Allah, memberikan peringatan kepada umat manusia, dan meluruskan pemikiran yang menyimpang seperti kesyirikan yang telah dilakukan orang jahiliyah pada zaman dahulu. Sementara dari beberapa aspek perbedaan Nabi dan Rasul diantaranya. Urutan pertama. Pengutusan. Nabi diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus oleh Allah bagi kaum kafir. Urutan kedua. Penyampaian wahyu. Seseorang nabi menerima wahyu untuk digunakan oleh dirinya sendiri, sementara Rasul memperoleh wahyu untuk disampaikan kepada suatu umat maupun wilayah. Urutan ketiga. Utusan Nabi dan Rasul pertama. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan dari utusan pertamanya. Nabi pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nuh alaihi wasalam. Urutan keempat. Tingkatan jenjang Nabi dan Rasul. Rasul memiliki tingkatan yang lebih utama dibandingkan Nabi, karena Rasul diutus secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang pilihan. Urutan kelima. Jumlah Nabi dan Rasul. Ibnu Hibban di dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapakah jumlah para nabi?" Lalu beliau bersabda, 124.000. Kemudian aku bertanya berapa jumlah para rasul, maka beliau bersabda, 313. Akan tetapi hadis ini tidaklah mutawatir yang mengharuskannya menjadi sahih. Urutan keenam. Syariat. Dalam hal syariat, Nabi memiliki tugas untuk melanjutkan syariat atau menguatkan syariat dari Rasul yang telah diutus sebelumnya. Sementara Rasul diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat membawa syariat yang baru. Urutan ketujuh. Percobaan pembunuhan. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan dalam hal percobaan pembunuhan. Ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Rasul dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Salah satunya diangkat Nabi Isa alaihi salam saat hendak dibunuh.
Itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Sudah terlihat jelas kan perbedaannya teman-teman? Nabi tidak berarti Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Semoga video kali ini tidak membingungkan kalian untuk membedakannya ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.